kembali lagi di seri Talk Show Ngulik. Nah, di seri Ngulik kali ini saya akan membahas sebuah video klip yang sampai saat ini kalau tidak salah berapa juta views gitu loh. Tapi kalau lebih tepatnya ya, lebih pastinya saya coba buka dulu YouTube. Semua itu karena dia. Beuh! 48 juta views. Oke, langsung saja saya undang klip makernya sekaligus artisnya yang ada dalam video ini. Monggo. Akhirnya Selamat datang di studio Kandang Ayam saya, Mas. Akhirnya saya datang juga ke studio Kandang Ayam. Akhirnya ini. datang juga, lu kok jadi akhirnya Loh, juga? kok jadi promo acara ya? Ini, nah kebetulan kita mau bahas video klip dia ya. Betul. Nah, di video klip dia ini kan yang jadi DOP sama editornya loh. Gitu. Nah, itu kita bisa bahas banyak nih. Iya, banyak. Ini kolaborasi serius kita yang pertama ya sebenarnya. Kolaborasi ya. serius yang pertama. Sebelumnya udah pernah tapi Piknik. video piknik. Ya, video Ya, piknik ya, itu agak serius sih, cuman agak serius, tapi waktu itu juga nggak diupload di YouTube sih. kenapa dulu Manji kepikiran untuk ngajak saya bikin video klip dia? Jadi sebenarnya gini, ngamatin Gunrok tuh udah lama, ngamatin lo tuh udah cukup lama. Stalking cowok. Stalking cowok, asik kan? Bosen stalking cewek. Jadi maksudnya ngamatin tuh udah lama, cukup lama. Waktu itu dari pembuatan film fiksi mini, inget nggak dulu? Penglihatan terakhir. Datang kan waktu Penglihatan itu. terakhir. Masih pakai HP. Ya itu pakai handphone kan. Nah akhirnya ngamatin dan terus banyak banget nama Gunrok itu nongol di video-video klip atau di video-video orang, di postingan-postingan orang sampai akhirnya berteman di sosial media. Kalau saya sendiri ya kenapa tertarik? Pertama dari lagunya sendiri udah keren banget. Oke, oh ya waktu itu dikasih tahu lagunya. Dikasih lihat dulu. Waktu itu malah belum yang final mixing kan ya. Demo. Waktu itu masih demo banget, liriknya juga. Yang alasan pertama nih dari 569 alasan. 569 ya teman-teman, itu 569. Nanti sebutin satu-satu. Oke, intinya yang pertama adalah saya emang orangnya suka yang visual storytelling. Oke. Atau yang segala berbau kayak naratif film. Nah, jadi dimana saya bisa mendeliver suatu pesan dari sutradara ke dalam bentuk peruntutan visual. Nah itu saya seneng banget. Nah kebetulan di sini Manji kan konsepnya storytelling kan, bukan yang pakai efek-efek yang wah gitu kan. Jadi nggak cuman pegang kamera. Oh gitu. iya, waktu itu emang Mas Gun itu memang saya percayain buat mendesain gambar juga sih. Oh ya dulu tuh sempat kepikiran nggak sih waktu bikin klip ini, bikin klip ini bakal dapat berapa views gitu, berapa juta views, atau mungkin ya ada targetnya dalam waktu sebulan berapa views kayak gitu? Sampai 48 juta views Saat ini ya? ya saat ini pastilah enggak kepikiran sama sekali. Tapi ini memang sebuah bless kali, sebuah anugerah kali buat dia dia siapapun gitu, sampai 48 juta views. Yang jelas waktu itu gue menargetkan tuh 10 juta Untuk dalam waktu yang tidak ditentukan. Video klip sebelumnya itu paling banyak cuma 4 juta. 4 juta ya? 4 juta saat itu apa? Video klip apa? Kekasih terhebat. Nah, tapi sekarang dengan si siapa namanya dia ini udah 48 juta views, Kekasih terhebat itu naik menjadi 13 juta views. Jadi kedongkrak juga ya? Kedongkrak, dan yang lain-lainnya kedongkrak. Berhenti di Kamu, Ternyata Cinta, dan lain-lain kedongkrak. Ternyata memang ada faktor itu, Gun. Nah, Gun, lo sendiri kebayang gak sih bakal sampai viewsnya sebanyak ini? Ya kalau kebayang sampai 48 juta views enggak ya? Cuman ya sebagai kreator ya kita pasti ngarep kan dengan hasil yang maksimal yang udah kita dapetin itu ya paling enggak jutaan views itu ada. Ini organik kan ya puluhan juta ini? Bayar dong. Bayar. Beli di mana? Saya juga mau dong tutorial saya puluhan juta views. Jadi tiap tutorial 40 juta views ya? Enggak. Ini benar-benar organik. Organik ya. Organik karena gini, ada orang itu yang video klipnya sampai puluhan juta, banyak loh Gun. 20 juta, 25 juta. Tapi cuma di YouTube doang. Maksudnya gini, nggak berpengaruh ke yang lain-lainnya. Kalau lagu dia ini di iTunes-nya bagus, di Spotify bagus, manggungnya bagus, RBT bagus. Jadi memang ini ya organik di semua bidang. Jadi ya
Kalau menurut saya sih, buat saya sendiri sih ini prestation. Prestasi. Biar keren loh bahasa Zimbabwe. Prestation. Kue kui wong Jawa lo Mas Gun iki. Jawa nggak boleh Pak, Jawa English. Jawa. English ada. Oke. Jawa English. Oke. Nah, Gun, lo sendiri puas nggak sama hasil yang udah kita buat? Kalau saya sendiri sih tidak puas. Kenapa? Ini tidak puasnya ini loh dari sisi saya kan seorang DOP kan. Okay, DOP kan okay. lebih banyak ke teknis kan. Teknis. 50-50 lah. Iya. Mendesain gambar dan teknis kan. Nah, saya tidak puas di sisi teknis. Kenapa? Karena waktu itu kan awal-awalnya banget A7S itu keluar. Nah, saya nekat pakai A7S. Oke. Sorry, bukan A7S, A7S2. A7S Mark II. Mark II. Oh, dia ada S-Log 3 kan? Iya, ada. Nah, itu. Jadi itu kan pertama kalinya saya pakai A7S2 dan pakai S-Log 3. Oke. S-Log 3 itu kan fitur yang baru banget ditanam di A7S. Oke. Di lini kamera yang mirrorless-nya Sony. Ternyata kualitas gambar yang dihasilkan oleh S-Log 3 ini tidak bagus untuk di lini kamera mirrorless yang bitrate-nya rendah. Itu cuman bagus di lini kamera yang high-end kayak FS7. Oke. Sebelum-sebelumnya kan saya kalau produksi pakai FS7 itu pakai S-Log 3 kan. Nah, itu kan bitrate-nya tinggi. Ini bitrate-nya rendah. Jadi kurang cocok. Efeknya adalah ada noise artefak di shadow-nya, bagian detail shadow-nya. Itu ada noise-nya. Iya. Makanya sebenarnya ini pembelajaran sih, Gun. Pembelajaran sih video klip ini supaya kita harusnya test cam dulu ya. Iya, jadi sebelum mulai produksi sebaiknya sih test cam, apalagi kalau kameranya belum pernah dipakai sebelumnya kan. Nanya dong, puas nggak gitu? Nah, lu puas nggak? Lu puas nggak dari hasilnya? Enggak. Kenapa? Gini. Sebenarnya ini puas, tapi kurang puas gitu loh, Gun. Iya, pasti sih. Kurang puasnya karena gini, lo juga tahu karena pas sebenarnya di klip ini ada 2 model lagi. Ada Minda istri sama anak. Nah, cuma udah gitu mereka nggak bisa karena hari itu mereka masuk rumah sakit DBD. Dan kita harus ganti tiba-tiba secara dadakan. Saat produksi panik. Karena gini ada satu hal lagi yang nggak terpikirkan sama kita. Kita mau syuting harusnya di tempat yang lain, tapi di sini belum selesai nih. Iya. Yang di cafe belum selesai syutingnya, sementara kita udah harus pindah ke rumah dan juga 3 anak saya udah ngantuk, bahkan udah bobo, udah tidur. Kalau anak kecil kan moodnya, waduh ini susah bangun ini ya kan. Itu di situ. Jadi akhirnya kita gue langsung membuat sebuah penyelesaian lain dan walaupun memang kurang maksimal tapi ya udahlah. Puasnya ada beberapa hal sih. Maksudnya mengerjakan ini bener-bener yang tadinya nggak dipercaya jadi dipercaya, bisa mengerjakan sebuah klip dengan bagus, udah gitu bisa bekerja sama dengan teman-teman yang oke, termasuk modelnya dan Gun pastinya, dan juga bisa menghasilkan klip kayak begini dengan budget terbatas. Dengan budget yang terbatas ya Gun Rock tahu sendiri lah ya gitulah gitu ya kan. Jadi kayak lighting saya sendiri nggak pakai lighting yang gede-gede, nggak perlu pakai genset kan. Kita nggak perlu pakai genset, itu penting, dan kita pakai available lights sama LED kan. Cuma available lights-nya itu diganti waktu itu Gun. Di tweak, jadi saya waktu itu. Oke, ceritain deh Gun Rock yang tahu teknisnya. Jadi kan ada adegan di dalam ruangan kafe itu kan, itu kalau misalnya masang lampu-lampu kan ya bakal bocor-bocor karena belakangnya kan kaca-kaca tuh. Nah, jadi kan solusinya adalah dengan available light. Jadi lampu-lampu yang ada di atas itu aslinya itu nggak terlalu terang, soalnya kuning juga. Sementara untuk membalance available light yang lainnya di outdoornya itu kan putih kan, jadi saya ganti dengan CFL yang daylight. Yang lebih terang 150 watt. Ya, jadinya proper kualitas gambarnya. Nah, itu dia. Uniknya karena ada 2 tren yang dimasukin. Untuk mengakomodir itu, Gun Rock itu akhirnya membuat point of view yang unik. Itu waktu itu pakai helmet cam. Jadi sebenarnya sih kalau misalnya dilihat di editingnya tuh orang kalau nggak merhatiin nggak tahu, dan kalau nggak dijelasin nggak tahu. Jadi kayak misalnya si model ceweknya megang ini ya, namanya buku sketching ya, buku untuk sketch. Itu dia jadi pakai helm, terus dijelasin deh Gun. Ya jadi intinya untuk mendapatkan point of view. Itu kan kalau pakai kamera utama, pakai kamera gede kan nggak terlihat organik dan susah kan menempati. Misalnya si model kan lagi gambar nih, dua tangan ini, yang tangan ini pegang sketchbook, terus yang ini gambar. Kalau pakai kamera gede yang udah dipasang trik segala macam, taruh sini kan susah banget modelnya harus begini gitu. Nah, jadi waktu itu saya bikin dia pakai helm, terus saya pasangin kamera. Cuman kameranya bukan kamera gede, masalahnya kameranya pocket ya. Tapi yang kualitas gambarnya
nggak kelihatan bedanya sama kamera main kamera utamanya. Soal tadi kan udah ada kesalahan setting kamera Gun, yang kamera baru lo pakai. Selain itu ada nggak di misalnya editing gitu kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang menurut lo kurang asik gitu? Bukan kesalahan di editing tapi effort untuk editing Oh kali ya. effort ya, effort ya. Oke. Jadi ini nih ada satu yang kita miss waktu syuting nih. Jadi ada emergency lampu emergency yang nempel di belakang di tembok itu. Oke. Nah, itu waktu editing saya baru sadar tuh, loh kok ada lampu emergency di sini. Itu akhirnya saya tambal di post pakai After Effects. Oh dihilangin? Dihilangin. Iya memang waktu itu ada beberapa yang dihilangin. Dan juga ini Gun, kan jadi di video klip ini teman-teman kalau yang memperhatikan itu ada beberapa simbol-simbol yang saya taruh. Tapi waktu pas lagi syuting tuh kayaknya kurang popping out gitu ya. Nah terus waktu itu Gun Roxy yang nggak tahu itu di gimana Gun? Ya di After Effects sih saya pakai nama efeknya itu motion tracking kan. Nah, fitur motion tracking di After Effects terus di replace pakai simbol yang lebih popping out. Oke. Setahu saya ya, kan kalau yang artis-artis yang udah punya nama itu milihnya talentnya atau modelnya itu juga yang udah punya nama, model-model yang ya papan atas. Biasanya memang kayak begitu. Tapi kenapa di video klip ini Manji lebih memilih untuk mengaudisi online ya waktu itu ya, lewat Instagram ya? Anji cari model klip. Terus kenapa yang terpilih waktu itu Debbie Debbie Permata. Ya jadi gini Gun, banyak orang meyakini bahwa untuk membuat sebuah video klip yang bagus dan untuk mendapat viewers yang bagus dan banyak juga itu kita mesti pakai model yang papan atas gitu. Nah papan bawahnya ini kayak gimana yang papan bawah? Apa sih? Jadi gini, tapi menurut gua enggak setelah menjalani beberapa video klip gitu. Ya memang itu tergantung dari entah lagunya bagus atau klipnya bagus gitu. Konsepnya dan gue ngerasa model-model kalau misalnya memang udah ternama itu cuma merasa sebagai sebuah pekerjaan. Nah gue pengen tapi nggak semua ya. Iya maksudnya banyak gitu, banyak yang cuma merasa itu adalah sebuah pekerjaan yang kayak waktu itu gue ketemu sama model video klip gue. Iya kak, kemarin gue juga baru ngerjain video klip yang ini, jadi kayak video klip gue tuh nggak terlalu istimewa lah, apalagi kalau misalnya video klip yang gak hits. Oke kan? Jadi akhirnya gue pengen yang lebih ikatan. Maka mencarilah model video klip dari Instagram, Twitter, dari online lah, dari followers. Waktu itu hashtagnya Anji cari model klip gitu. Dan akhirnya didapatlah Debbie Permata. Debbie. Oke, ini ada video komentarnya Debbie nih. Dude. Ini adalah video klip pertama aku. Pertama kalinya bekerja sama juga bareng Manji. Jadi pengalaman yang seru-seru waktu aku syuting video klip dia ini banyak banget sih. Salah satunya aku dipercaya oleh Mas Gun untuk ngambil shot dari sudut pandangku sendiri karena aku pakai helmet cam di situ. Jadi awalnya kan bingung gitu ya gimana caranya pakai helmet cam dan gimana caranya untuk ngambil shot yang bagus. Padahal kita pakai kamera depan mata kita dan agak pusing juga gitu. Cuman dengan arahan dari Mas Gun. Pusing Mas, orang dekat banget. Pusingan gitu. Mana menghadapin dia? Pusingan ngadepin dia sih. Jadi selain aku terlibat sebagai model juga, aku diajarin hal baru dengan ngambil shot dari helmet cam itu juga. Oke teman-teman, itu tadi ngulik saya sama Manji tentang proses pembuatan video klip dia yang sampai saat ini sudah sampai puluhan juta views. Tapi nggak tahu juga, siapa tahu waktu video ini tayang udah ratusan juta. Amin. Atau 50 juta lah, di atas 50 juta. Karena ini Gun, karena video klip dia ini sekarang udah masuk 5 besar. Masuk 5 besar video klip Indonesia yang paling banyak ditonton di YouTube. Gitu. Dan juga untuk solois pria ini masuk nomor 1. Selamat untuk kita semua. Oh ya, ini bakal dibikin sequelnya gitu nggak sih? Nah, ini juga penting. Oke, ada ternyata ya. Ada. Insya Allah nanti setelah dia itu saya akan membuat video klip lagi yang judulnya nanti dulu. Rahasia. Judulnya nanti dulu. No, judulnya masih rahasia. Bukan judulnya masih rahasia, bukan. Bukan. Judulnya belum bisa saya kasih tahu. Judulnya belum bisa. Judulnya belum bisa saya umumkan. Udah. Belum bisa saya umumkan judulnya. Tapi diajak kan ya boleh kan? Gini. Oke, video ini gak jadi tayang. Gini. Saya percaya bahwa sebuah prestasi itu prestation itu bukan dihasilkan oleh cuma satu orang kayak dia ini, bukan cuma karena saya, tapi karena tim. Jadi untuk membuat video klip selanjutnya saya akan memakai tim yang sama.
Jadi terserah Mas Gun, monggo nanti untuk kameranya dan lain-lainnya. Pakai Panavision Millennium DXL 8K itu aja. Oke? Deal. Salaman dulu. Iya. Saya tuh nggak tahu ya. Saya nggak tahu itu apa, tapi kayaknya berbahaya kayaknya. Berbahaya. Nggak nanti dulu. Berbahaya. Mesti googling dulu. Nanti. Oke, googling dulu habis ini. Oke, jadi ya ditunggu aja kapan produksinya dan tayangnya. Sun. Oh, judulnya Sun. Bukan. Ini Ya, dari tadi nih, coming soon. Oh, judulnya Coming Soon. Astagfirullahaladzim. Bodoh amat. Oke, ya pokoknya jangan lupa subscribe karena gratis ya. Ya gratis. Share Like, lah. share, komen biar saya semakin semangat untuk membuat video konten berikutnya. Dan Ya. jangan lupa juga Jangan lupa juga subscribe youtube.com/duniamanji. keep on ngulik.